Shalom. Mari saya mengajak setiap kita dimanapun berada datang kepada Tuhan, membawa segenap kerinduan kita untuk memuliakan Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, tak pernah meninggalkan kami, bahkan kasih setiamu selalu nyata. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ajaib di dalam hidup. Kasih setiamu yang melimpah di dalamku. Ku bawa hidupku kepadamu Tuhan, menjadi persembahan bagimu. Inilah hatiku, hati yang rindu menyembahmu. Terima kasih
sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami rindu belajar akan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi tanah hati kami, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan boleh mendatangkan kekuatan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali pagi hari ini untuk kita merenungkan bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kita adalah pribadi-pribadi yang mau taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah bagaimana kita menjadi seorang hamba dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memiliki hati hamba di dalam setiap kehidupan kita untuk dapat kita kerjakan di hadapan Tuhan. Sebelum itu kita mendasari firman Tuhan kita dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin. Ya. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita dipercaya oleh Tuhan untuk kita menjadi hamba-hamba daripada Tuhan. Dan ketika Tuhan memilih kita sebagai seorang hamba, bahwa Tuhan tidak main-main Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika Tuhan memilih kita sebagai hambanya, pasti kita tahu Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi setiap kita pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini saya yakin percaya akan memberikan kekuatan yang baru untuk kita semakin hari semakin bersemangat, semakin hari semakin setia di dalam kita melayani dan mengikut Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa dikatakan dari firman Tuhan, seorang prajurit yang sedang berjuang itu dikatakan berkenan kepada komandannya, bahwa ketika dia tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Amin. Jadi seorang hamba di sini kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa arti hamba itu adalah budak belian, ya. Bagaimana kita tahu di dalam Alkitab kita sebagai contoh Rasul Paulus, bagaimana sebelum Paulus ditangkap oleh Tuhan menjadi rasul daripada Tuhan, Paulus ini adalah seorang penganiaya jemaat. Ya. Tetapi ketika Tuhan itu sudah memilih, maka tidak ada yang dapat menggagalkannya Bapak Ibu Saudara. Jadi Rasul Paulus bagaimana hidupnya ketika ditangkap oleh Tuhan mengalami pembaharuan, mengalami pemulihan yang luar biasa. Jadi Rasul Paulus itu dapat berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi hidup yang kuhidupi itu adalah semata-mata hidup untuk Kristus. Jadi kehidupan kita juga harus sama seperti demikian Bapak Ibu Saudara. Jadi setiap kita itu juga harus menjadi hamba-hamba daripada Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita menjadi hamba daripada Tuhan, maka seluruh kehidupan kita itu sudah kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita tahu
Kristus yang merupakan komandan kita dalam kehidupan kita, yang sebagai senter dan poros dalam kehidupan kita, pasti Kristus juga akan memberikan atau mengarahkan setiap kehidupan kita untuk kita hidup di dalam jalan-jalan daripada Tuhan. Bagaimana semua hal itu bisa terjadi Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita dapat hidup di dalam jalan kebenaran daripada Tuhan? Syaratnya adalah kita mau dibentuk, kita mau dipakai oleh Tuhan untuk kita menjadi hamba-hamba daripada Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar ada 3 poin. Bagaimana setiap kita itu dapat menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan. Ya, untuk kita berkenan kepada Tuhan, itu kita harus melewati ya proses-proses yang panjang di dalam kita mengikut daripada Tuhan. Seringkali hidup kita jatuh bangun di dalam dosa, tetapi ketika Yesus memilih kita untuk menjadi hambanya, maka mau tidak mau, bisa atau tidak bisa, siap atau tidak siap, maka hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. 3 poin yang akan kita renungkan pagi hari ini. Bagaimana caranya untuk kita dapat menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan? Kita buka 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarnya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jadi yang pertama, bagaimana setiap hidup kita dapat berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, kita harus memiliki integritas di dalam Tuhan. Ya. Bagaimana untuk kita memiliki sikap yang penuh dengan integritas, ini merupakan hal yang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Karena seringkali banyak hal-hal yang diperhadapkan di dalam setiap kehidupan kita, yang mana itu dapat membuat setiap kehidupan kita itu bisa jauh daripada Tuhan. Bahkan tidak hanya jauh Bapak Ibu Saudara, tetapi kita juga dapat jatuh, bahkan kita meninggalkan Tuhan dalam hidup kita. Namun pertanyaannya pagi hari ini, siapkah kita untuk memiliki sikap hidup yang penuh integritas di hadapan Tuhan? Ketika kita sudah memilih untuk kita mengikut Tuhan dengan penuh komitmen, dengan penuh integritas di hadapan Tuhan, maka saya yakin dan percaya apapun yang diperhadapkan di dalam setiap kehidupan kita, maka itu tidak akan menggoyahkan keteguhan hati kita di hadapan Tuhan. Ya, untuk kita memilih sesuatu yang terbaik, pastinya kita juga memerlukan pengorbanan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan kita memutuskan untuk kita menjadi hamba daripada Tuhan, maka ada harga yang harus kita bayar. Kita harus memikul salib kita, kita harus meninggalkan zona nyaman kita untuk kita masuk di dalam jalan kebenaran akan Tuhan. Ya. Ketika kita memiliki integritas di hadapan Tuhan, maka kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib itu akan Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan ketahuilah Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup di dalam kebenaran daripada Tuhan, kita hidup dengan integritas di hadapan Tuhan, maka apa yang mustahil bagi kita itu akan dikerjakan dan digenapi oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan yang kedua adalah kita hidup di dalam kekudusan. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 21 dan 22. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Klaudia dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Ya.
Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, dari perikop di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ini, kita tahu bahwa untuk kita menjadi seorang hamba, pasti hidup kita itu harus didapati benar di hadapan Tuhan. Arti benar di sini adalah tentunya kita hidup di dalam kekudusan daripada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, judul perikopnya adalah penuhilah panggilan pelayananmu. Jadi setiap kita sudah mendapatkan mandat daripada Tuhan untuk kita hidup di dalam kekudusan, dan kita hidup untuk melayani dan menggenapi akan setiap rencana yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, ketika hidup kita tidak kudus, ketika hidup kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan melihat akan karya daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu adalah kudus, maka sudah sepatutnya hidup kita juga hidup di dalam kekudusan. Karena dengan kekudusan kita akan melihat kebaikan, kemurahan, bahkan anugerah-anugerah yang luar biasa daripada Tuhan itu akan dikerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Kita buka di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-22. Tadi kita sudah baca bahwa kita tahu ketika kita hidup di dalam kekudusan, kita hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan, maka saya percaya bahwa Tuhan sendiri itu akan menyertai kita. Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Maka di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita bukan hanya menjadi pendengar daripada firman Tuhan, tetapi lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, kita juga harus menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran-kebenaran yang daripada Tuhan itu kita lakukan, kita hidupi di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, dari ketaatan kita akan melihat buah-buah yang akan kita dapatkan daripada Tuhan, yaitu adalah buah-buah roh yang akan Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan lebih dari itu Bapak Ibu Saudara, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita, apa yang tidak pernah terpikirkan dalam hati kita, maka semuanya itu akan disediakan oleh Tuhan. Karena kita menjadi hamba-hamba yang berkualitas. Lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Karena dipercaya oleh Tuhan itu ada harga yang harus kita bayar, ya. Untuk kita dapat dipercaya oleh orang dunia, pastinya kita juga harus memiliki integritas. Apalagi kita mau hidup kita dipercaya oleh Tuhan, maka sudah sepatutnya kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah 3 poin ini kita mau hidupi, kita merenungkan, dan kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa untuk menjadi hamba yang berkenan kepada Tuhan, kita harus memiliki sikap hati yang penuh dengan integritas. Yang kedua, hidup di dalam kekudusan. Dan yang ketiga, hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memampukan setiap kita untuk menjadi hamba-hambanya yang dipercaya oleh Tuhan. Amin.